yakin Bang Juma tidak bisa membuktikan Tuhan orang Islam yang besar itu. Saya konfirmasi dulu Bang Juma, mohon izin untuk siap. Apakah Tuhan Bang Juma ada? Ada. Apakah dia real, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan? Real. Tolong tunjukkan Tuhan Bang Juma di depan saya. Baik. Sebelum Bang Juma menjawab, boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Habis ini dulu, habis saya Bang Pito. Jangan diganggu dulu. Bentar ya Bang Juma dulu, Bang Juma kasih izin Bang Juma dulu, Juma dulu, biar jelas, biar terjawab pertanyaan saya Bang Juma. Baik. Satu kaidah di dalam Islam tentang tauhid. Ilmu menyatukan akidah, pemahaman, konsep, pemikiran, rasa, cipta pada diri makhluk berupa manusia, yaitu bahwa Allah itu ada. Al-Quran menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta yang maha pengasih, walaupun pencipta itu mereka tidak melihatnya. Satu. Kedua, Al-Quran menjelaskan, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada pencipta yang tidak terlihat oleh mereka, maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini dua ayat menggambarkan bahwa pencipta itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Sekarang kita masuk ke data pertanyaan saudara. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dirinya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah menerangkan, aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaran kami. Aku di segenap penjuru alam semesta, dan bahkan aku memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku pada diri mereka sendiri. Bayangkan. Jadi di Islam itu, untuk mengetahui keadaan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi absolut, nyata adanya, Allah menggambarkan, aku menunjukkan keberadaanku, bahwa aku ada melalui kebesaranku, melalui tubuh-tubuh mereka. Nah sekarang, mari kita telaah. Ketika kita tidur, metabolisme dalam tubuh kita ini bergerak. Jantung tetap berdetak, 12 usus kita bekerja, darah kita mengalir, semua apa yang ada pada diri tubuh kita ini beroperasi. Sekarang kita melihat ke belakang. Dulu kita bayi, belajar berjalan, belajar berdiri, belajar berlari, lalu menjadi seorang manusia dewasa. Yang bertumbuh adalah tulang, yang bertumbuh adalah rambut, yang bertumbuh adalah bagian-bagian yang memang metabolisme kita unsurnya untuk bertumbuh. Sekarang mari kita lihat gigi kita. Kenapa gigi ini tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang menahan pertumbuhannya? Padahal dia berada satu komponen dalam jasad. Ketika kita makan, rambut bertumbuh. Kenapa saripati makanan itu tidak masuk ke gigi, sehingga gigi kita tidak bertumbuh seperti rambut? Layaknya kuku. Dia disuplai dari asupan makanan yang kita makan. Kenapa kemudian bisa terpilih asupan yang mungkin modelnya vitamin A bergeser ke kuku, vitamin D bergeser ke gigi? Kenapa kukunya bisa bertumbuh, rambutnya bisa bertumbuh, tapi giginya nggak bertumbuh? Kenapa lidah kita tidak bertumbuh? Kenapa nonotnya tidak memancang selayaknya rambut? Siapa yang mengatur itu? Kata Allah, sanurihim ayatina fi anfusihim. Saya memberikan tanda-tanda bagi mereka yang berakal untuk mendeteksi keberadaanku melalui tubuh. Sekarang kalau kita ingin bertanya, kita seorang profesor, menemukan komputer, menemukan listrik, menemukan ini dan ini. Bisa tidak seorang pakar, profesor menemukan siapa dan mengapa tubuh ini bisa tertahan tidak bertumbuh?
Apakah ada ilmu yang kita terapkan sampai gigi kita tertahan? Atau ada orang hebat yang kita punya? Atau orang tua kita yang mengatur pertumbuhan gigi ini sampai dia tidak bertumbuh layaknya rambut? Atau ada unsur yang maha besar yang bekerja pada diri kita? Kita tertidur lelap. Kita mengatakan mata kita untuk melihat. Banyak orang tertidur, kelopak mata terbuka, matanya nggak melihat. Kita kasih tangan kayak gini, mereka nggak sadar, matanya terbuka. Berarti ada aspek gaib di situ. Kemudian kita tertidur, jantung ini bekerja. Dia tidak pernah berhenti. Tak, 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 tak. Siapa yang membuat itu tetap bergoyang, berbunyi, berdetak? Kita? Bukan. Kedua orang tua? Bukan. Lalu siapa? Itulah yang kami sebut Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, saya real. Saya nggak ada bagi mereka yang saya bukan nggak ada bagi mereka yang berakal. Aku ada. Dan mereka bisa menemukan aku. Bahkan bukan hanya di seluruh alam semesta. Pada dirinya pun mereka bisa menemukan aku. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus yang melakukan itu? Bukan. Yesus gak bisa ngapa-ngapain. Tahu musim buah ara aja kapan? Mohon maaf, Yesus nahan pipis seminggu aja gak bisa. Lalu bagaimana bisa miliaran makhluk, bukan manusia aja, ada hewan kecil, ada hewan besar, ada kuman, ada virus. Apakah dia yang mengatur semua itu? Tidak. Yang mengatur itu adalah dia yang tertulis di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Allah. Engkau maha besar dan engkau maha perkasa. Subhanallah. Ini yang diiramakan di Al-Quranul Karim. Makanya kami cukup memuliakan Yesus sebagai utusan Tuhan yang mulia.